akan melakukan diskusi mengenai materi refleksi rancangan pembelajaran. Sebelumnya saya ucapkan kita berkesempatan hadir di tempat ini untuk melakukan diskusi. Dan kami dari kelompok PPL SMP Negeri 24 akan membawakan materi mengenai refleksi rancangan pembelajaran. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung serahkan ke teman kelompok saya. Silakan saudari. Nomor 1 itu soalnya tuliskan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang termuat dalam rancangan pembelajaran yang Anda telaah. Jadi dalam rancangan pembelajaran yang ditelaah berfokus pada materi grafik fungsi kuadrat yang saat ini sedang diajarkan oleh guru Pamo. Kemudian ada pun kompetensi dasar yang termuat dalam rancangan pembelajaran tersebut ada dua. Yang pertama kompetensi dasar 3.3 yaitu menjelaskan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kemudian kompetensi dasar 4.3 yaitu menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Adapun tujuan pembelajaran yang termuat dalam RPT tersebut ada 4. Yang pertama menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Kemudian yang kedua menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah C. Yang ketiga menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Dan yang keempat menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Oke, silakan untuk selanjutnya nomor 2 saudari Fatimah. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai asesmen apa yang digunakan pada rancangan pembelajaran yang Anda telaah. Harus buat kesesuaian antara asesmen yang digunakan dengan tujuan pembelajaran. Dalam rancangan pembelajaran yang kami telaah mencantumkan 2 asesmen yang digunakan, yaitu asesmen individu dan asesmen kelompok, di mana asesmen individu dilakukan secara tertulis, sedangkan asesmen kelompok secara observasi berdasarkan performa kelompok saat mengerjakan ataupun mempresentasikan hasil pekerjaannya. Melihat dari asesmen yang tertera dalam rancangan pembelajaran yang berfokus pada KD 3.3 menggunakan tes tertulis dalam bentuk uraian, sementara KD 4.3 juga menggunakan tes tertulis dan dalam bentuk uraian juga. Penilaian individu yang dilakukan pada akhir pembelajaran modul dengan tes tertulis, sementara untuk penilaian kelompok dilihat saat proses pembelajaran di dalam kelas secara berkelompok. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pamo, untuk penilaian kelompok biasa dilakukan dalam bentuk demonstrasi dan juga digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa asesmen kelompok yang digunakan adalah asesmen formatif dan terdapat pula asesmen kelompok dalam bentuk tugas proyek dan dijadikan sebagai asesmen sumatif. Kemudian dilihat dari instrumen penilaian yang digunakan mencakup materi yang telah diajarkan dalam materi tersebut dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun soal-soal tes tertulis mencakup cara menggambar grafik fungsi kuadrat dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh informasi bahwa asesmen yang digunakan telah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun. Nah, itu dari nomor 2 ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 akan disampaikan oleh saudari Radiatul Adawiyah. Baik, soal yang ketiga, setelah Anda mengamati langkah-langkah kegiatan pembelajaran, identifikasilah pendekatan, model, dan media pembelajaran yang digunakan. Apakah langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang digunakan? Jelaskan alasannya. Jadi pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, dengan metode pembelajaran pengamatan, diskusi, dan tanya jawab dan demonstrasi. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan yaitu buku siswa, LKPD, laptop, LCD, dan PowerPoint. Langkah-langkah pembelajaran yang didasarkan model discovery learning sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, di mana peserta didik dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Pembagian kelompok memudahkan peserta didik dapat berdiskusi dan menemukan penyelesaian secara berkelompok. Kemudian pada langkah awal pembelajaran yang dilakukan adalah dengan mengenalkan peserta didik pada bentuk fungsi kuadrat, menemukan nilai A, B, dan C, serta menyajikan fungsi kuadrat dalam bentuk grafik.
sehingga hal tersebut sudah merujuk pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Itu dia nomor 3, kemudian nomor 4 akan disampaikan oleh Saudari Nur Wahyu Handayani. Baik, terima kasih. Jadi soal yang keempat itu ya adalah apakah rancangan pembelajaran yang disusun guru sudah menerapkan prinsip understanding by design atau tidak? Jelaskan alasannya. Rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru sudah menerapkan prinsip understanding by design yang menggunakan prinsip menentukan tujuan, menyusun asesmen pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran. Informasi tersebut dapat kami peroleh hanya berdasarkan telaah dokumen rancangan pembelajaran, melainkan melalui diskusi dan tanya jawab dengan guru pamong. Sebelum membuat rancangan pembelajaran, harus ditentukan terlebih dahulu tujuan yang dicapai. Kemudian mengetahui apakah tujuan yang telah kita buat itu akan tercapai, sehingga guru memperhatikan aspek asesmen dahulu sebelum menentukan kegiatan pembelajaran. Oke, itu dia pertanyaan nomor 4 ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5 akan dibahas oleh Saudari Rizkawati. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu soal 5. Tuliskan saran atau perbaikan berdasarkan hasil telah Anda terhadap rancangan pembelajaran tersebut. Saran untuk penyusunan RPP atau modul ajar dapat dibuat secara detail terkait pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran tidak dicantumkan dalam RPP atau modul ajar, sehingga kami harus konfirmasi kembali dengan guru pamong. Sebaiknya di dalam RPP juga dicantumkan pertanyaan pemantik dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Oke teman-teman, itu dia penyampaian materi dari refleksi rancangan pembelajaran dari kelompok kami SMP Negeri 24 Makassar. Mungkin selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, untuk pertanyaan pertama saya berikan kesempatan kepada Saudari Nurul Quran. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nurul Qurani dari kelompok PPL SMA 22 Goa. Pertanyaan saya ada di nomor 1. Coba bisa diperlihatkan. Nah, itu. Menurut kelompok Anda, apakah tujuan pembelajarannya telah menggunakan prinsip ABCD atau belum? Kalau belum, kira-kira perbaikannya seperti apa? Oke. Pertanyaan kedua. Boleh silakan mau siapa yang mau? Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Sri Mulyani akan mengajukan pertanyaan ke kelompoknya kalian. Kalau tidak salah dengar tadi di saran-sarannya untuk perangkat pembelajarannya guru itu harus disertakan pertanyaan pemantik. Sedangkan istilah pertanyaan pemantik itu kan biasa di kurikulum Merdeka, sedangkan RPP yang digunakan guru itu kurikulum K13. Adakah nama lain selain mungkin pertanyaan pemantik khusus untuk K13? Oke, mungkin itu pertanyaan saya. Tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan prinsip ABCD. Ya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Rahmatul Ula. Silahkan, Saudari. Jadi pertanyaannya, tujuan pembelajaran yang ditelaah apakah sudah sesuai dengan prinsip ABCD. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ABCD adalah suatu pendekatan untuk merancang tujuan pembelajaran yang efektif. Tujuan pembelajaran yang baik harus jelas, terukur, terfokus pada perilaku yang dapat diamati dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, berdasarkan RPP atau rencana pembelajaran yang kami telaah, itu sudah memenuhi prinsip ABCD, di mana A-nya atau audiens itu siapa yang akan belajar kan. Jadi tentu kita ketahui bersama bahwa siapa yang belajar adalah siswa itu sendiri atau peserta didiknya. Kemudian untuk behavior perilakunya, perilaku atau keterampilan dalam RPP yang kami telah itu dia materi yang dijelaskan adalah persamaan grafik fungsi kuadrat. Jadi keterampilan yang akan peserta didik capai itu mereka mampu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kemudian untuk conditionnya atau kondisi, jadi untuk dalam kondisi apa perilaku tersebut akan terjadi. Kondisi pada bagian ini merujuk pada kondisi di mana peserta didik memiliki pelatihan, di mana peserta didik diharapkan dapat mencapai perilaku yang ditargetkan.
Kondisi ini dapat diartikan sebagai stimulus untuk peserta. Biasanya kondisi ini diberikan dalam bentuk kata benda yang dapat membantu peserta dalam mencapai perilaku yang ingin dicapai. Jadi kan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu intinya peserta didik mampu menggambar sebuah grafik, entahkah parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Intinya peserta didik mampu menggambar grafik. Jadi kondisi yang ingin dicapai itu sudah jelas. Kemudian untuk degree atau derajatnya seberapa baik peserta didik harus dapat melakukan perilaku tersebut. Jadi sampai di mana jadi ketika tujuan pembelajaran sudah tercapai, maka degree atau derajat yang ingin dicapai itu sudah memenuhi, karena peserta didik sudah mampu untuk menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat. Itu jawaban dari saya. Sempat dari teman-teman atau Bagaimana dengan saudari penanya? Baik, mungkin bisa PPT-nya di bagian tujuannya. Oke, baik. Kalau sependek pemahaman saya, Kak, prinsip ABCD itu harus memuat di satu tujuan pembelajaran. Misalkan nomor 1 kan dari menggambar grafik fungsi Y sama dengan bla bla bla. Menurut sependek pemahaman saya, kalau ABCD itu harus misalkan untuk audiens, peserta didik, behaviornya mampu bla 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 bla. Kalau menurut saya itu ABCD-nya itu termuat di setiap poinnya. Kalau ini menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat itu lebih ke langsung menggambar saja, tidak ada audiensnya, tidak ada degree-nya mungkin secara tepat. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin teman-teman lain ada yang bisa menanggapi? Nah, menurutku juga toh tadi itu penjelasan dari saudari Rahma ada benarnya juga, tapi maksudnya itu nunu dituliskan di situ. Toh terus itu tadi kondisinya apa yang tadi yang kita bilang? Terima kasih atas tanggapannya. Jadi kan tadi saya sudah menjelaskan masalah kondisi. Nah, dalam kondisi tersebut, dalam kondisi apa perilaku tersebut akan terjadi. Dijelaskan kan sebelumnya masalah perilaku. Siswa atau peserta didik akan mampu menggambar sebuah grafik. Nah, ketika kondisinya, ketika sudah mampu menggambar grafik, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Menurutku kalau tentang kondisi itu kan tadi sebuah perilaku. Nah, perilaku bagaimana itu? Perlakuan bagaimana itu yang diberikan kepada siswa sehingga siswa itu mampu menggambar grafik fungsi. Menurutku entah itu diberikan ke sebuah soal, dari soal itu mampu menggambar sebuah ini, atau diberikan ke LKPD, diberikan ke stimulus begini sehingga mampu itu siswa menggambar grafik fungsi. Itu yang menurutku itu bagian kondisinya. Terus tadi itu yang kalau bilang kalau siswa itu mampu yang menggambar itu kondisi nih. Kalau maksudku itu kalau saya yang mampu menggambar itu masuk di behavior. Jadi kalau misal bisa begini, peserta didik mampu menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat pada LKPD secara benar. Kayak begitu Ki. Jadi peserta didiknya itu audiens mampu menggambarnya behavior, kondisinya itu LKPD-nya secara benar atau secara tepat itu degree-nya. Ya, terima kasih atas tanggapan dan sarannya. Kalau misalnya ada lagi yang mau menambahkan, silakan. Oke, cukup ya. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua dari saudari Sri Mulyani ya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari Risdayanti. Kepada saudari Risdayanti saya persilakan. Jadi untuk pertanyaannya yaitu apa nama lain dari pertanyaan romantik, karena kalau pertanyaan romantik itu khusus untuk yang di modul ajar di kurikulum Merdeka Belajar, sementara RPP yang kami gunakan adalah RPP ke-13. Jadi salah satu nama lain dari romantik yang biasa digunakan dalam RPP yaitu apersepsi, di mana sebenarnya kita harus ketahui dulu apa itu sebenarnya apersepsi. Jadi apersepsi adalah kegiatan yang dilakukan guru sebelum memasuki kegiatan pembelajaran inti untuk menarik perhatian peserta didik. Jadi salah satu tindakan apersepsi dalam RPP ke-13 yaitu bisa disamakan dengan pertanyaan pemantik, karena pertanyaan pemantik ini juga bertujuan selain untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik, juga dapat menarik perhatian peserta didik dan fokus peserta didik agar bisa tetap memperhatikan materi. Ya, seperti itu. Oke, itu dia jawaban dari pertanyaan saudari Sri Mulyani. Bagaimana dengan Sri Mulyani? Apakah ada tanggapan sudah menerima atau bagaimana?
Ya, jadi ceritanya ini di RPP kan guru tidak ada apa persepsinya. Jadi persepsi yang kami artikan sebagai pertanyaan pematik tersebut memang tidak disertakan di dalam RPP yang kami telah. Jadi teman-teman, itu dia diskusi hari ini ya yang sempat kami bawakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas ilmu-ilmu baru yang diberikan. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan, pertanyaan-pertanyaan. Semoga itu bisa mengembangkan ilmu kita semua, menambah pengetahuan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.